Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua siswa yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk bersekolah di SMP KP 1 Bale Endah, dan kepada para peserta didik baru siswa kelas 7 kami ucapkan selamat, Anda semua telah diterima di SMP KP 1 Bale Endah. Selamat bergabung menjadi keluarga besar SMP Karya Pembangunan 1 Bale Endah. Izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Ibu Iin Supriyani, dan pada kesempatan ini Ibu akan memaparkan materi mengenai kurikulum dan peraturan akademis. Sebelum Ibu memaparkan materi, pertama-tama mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ya, kita kembali lagi ke materi ya. Yang Ibu akan terangkan adalah mengenai kurikulum dan peraturan akademis. Tahukah kalian apa itu kurikulum? Ya, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Dan kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah di Indonesia saat ini termasuk di SMP Karya Pembangunan 1 Bale Endah adalah kurikulum 2013 atau biasa yang disingkat dengan K13. Kurikulum 2013 atau biasa disingkat K13 adalah kurikulum yang berbasiskan karakter dan kompetensi yang mewajibkan siswa aktif dalam pembelajaran. Jadi nanti selama pembelajaran kalian dituntut untuk aktif dalam pembelajaran. Sekarang Ibu akan menerangkan tentang struktur kurikulum. Di antaranya adalah ada mata pelajaran yang diajarkan pada kurikulum 2013 di SMP. Mata pelajaran yang diajarkan di SMP pada kurikulum 2013 itu terdiri dari 11 mata pelajaran. 11 mata pelajaran itu dikelompokkan menjadi kelompok A dan kelompok B. Kelompok A, mata pelajaran yang termasuk kepada kelompok A diantaranya adalah 1. Pendidikan agama dan budi pekerti. 2. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiganya adalah bahasa Indonesia. Kemudian nomor 4-nya adalah matematika. Yang nomor 5-nya mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, biasa disingkat IPA. Dan nomor 6-nya adalah ilmu pengetahuan sosial. Ini juga biasa disingkat dengan nama mata pelajaran IPS. Dan nomor 7-nya adalah bahasa Inggris. Kemudian ada mata pelajaran yang dikelompokkan ke dalam kelompok B. Itu diantaranya adalah 1. Mata pelajaran seni budaya. Kemudian nomor 2-nya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian ada mata pelajaran prakarya dan juga mata pelajaran bahasa dan sastra Sunda.
Kemudian nanti kalian akan belajar mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Dalam 1 minggunya kalian akan belajar 3 jam pelajaran. Kalau pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dalam 1 minggu kalian akan belajar 3 jam pelajaran. Kemudian kalau bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia kalian akan belajar sebanyak 6 jam pelajaran dalam 1 minggu. Untuk pelajaran matematika nanti akan kalian pelajari sebanyak 5 jam pelajaran dalam 1 minggu. Kemudian kalau pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam, kalian akan mendapatkan pelajaran IPA sebanyak 5 jam pelajaran dalam 1 minggu. Kemudian kalau pelajaran IPS dan bahasa Inggris, kalian akan belajar sebanyak 4 jam pelajaran dalam 1 minggu. Kemudian tadi kalau yang pelajaran di kelompok B, seni budaya, kalian akan belajar sebanyak 3 jam dalam 1 minggu. Kemudian kalau PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kalian akan belajar sebanyak 3 jam pelajaran dalam 1 minggu. Kemudian kalau prakarya dan kemudian juga bahasa Sunda, kalian akan belajar sebanyak 2 jam pelajaran dalam 1 minggu. Sekarang kalau pertanyaannya 1 jam pelajaran. Nah, dalam 1 jam pelajaran itu terdiri dari 40 menit. Jadi kalian nanti dalam 1 minggu akan belajar sebanyak 40 jam pelajaran, di mana yang 1 jamnya terdiri dari 40 menit. Mana 40 jam pelajaran itu dibagi menjadi 6 hari, dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Di dalam 1 harinya kalian ada yang belajar 7 jam pelajaran dan juga ada yang belajar 6 jam pelajaran. Setiap 1 jam pelajarannya terdiri dari 40 menit. Ya, sampai sana sudah mengerti ya. Kemudian selama pembelajaran nanti yang harus kalian ketahui juga adalah KBM atau ketuntasan belajar minimal. Ketuntasan belajar minimal nanti akan ditentukan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Contohnya mata pelajaran bahasa Inggris, ketuntasan belajar minimalnya adalah 72. Jadi kalau kalian ingin dinyatakan tuntas dalam belajar bahasa Inggris, kalian harus mendapatkan nilai minimal 72. Dan penilaian dalam kurikulum 2013 itu terdiri rentangnya penilaiannya dari mulai 0 sampai 100. Jadi kalian akan mendapatkan nilai 50, 60, 70, 80, 90 sampai 100. Dan yang harus kalian ketahui bahwa penilaian di dalam kurikulum 2013 itu terdiri dari penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Jadi, nanti kalian dituntut untuk menguasai materi pelajaran, juga kemudian harus bisa mempraktekkan apa yang sudah kalian ketahui dan kalian pahami. Kemudian kalian juga dituntut untuk bersikap baik, supaya kalian dapat mendapatkan nilai sikap minimal B. Oke, Ibu sudah menerangkan mengenai mata pelajaran, kemudian jumlah jam pelajaran, KBM, penilaian, dan yang terakhir adalah Ibu akan menerangkan mengenai kriteria kenaikan. Nanti kalian akan dinyatakan naik kelas dari kelas 7 ke kelas 8 dan kemudian dari kelas 8 ke kelas 9. Kalian itu untuk naik harus memenuhi kriteria-kriteria. Di antaranya, 1, kriteria untuk kenaikan kelas adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Kemudian nomor 2-nya,
deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik. Kemudian, kalian mempunyai nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal B. Dan kemudian tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilannya di bawah KBM. Kemudian ketidakhadiran siswa tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah hari efektif. Biasanya itu terdiri dari 14 hari dalam 1 tahun. Jadi ya selesai. Berarti Ibu sudah selesai menerangkan kurikulum dan peraturan akademis di SMP KP Batu Bale Endah yang sesuai dengan kurikulum 2013. Hubungan pada saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19, maka kita melaksanakan pembelajarannya berupa pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Pesan Ibu kepada kalian semua, ikuti semua program sekolah dengan sebaik mungkin. Bila kalian kemudian mendapatkan masalah atau kesulitan dalam mengikuti MPLS ataupun pembelajaran, nanti kita selanjutnya cepat berkoordinasi dengan wali kelas supaya kita nanti mendapatkan solusi untuk memecahkan masalah yang kalian hadapi. Sekian yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.